Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raju Jazal Korea akan membacakan teks fantasi yang saya buat sendiri yang berjudul Penyihir dan Buku Mantra di Hutan Ajaib. Selamat mendengarkan. Siang hari telah tiba. Sinar matahari telah masuk ke dalam kamar Kiara melalui jendela. Namun, Kiara masih berbaring di atas kasurnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang membuat Kiara terbangun. Tok, tok, tok. Duh, siapa sih yang mengganggu tidurku? Gumam Kiara dengan kesal. Tak lama, pintu terbuka. Ternyata orang yang mengetuk pintu adalah ibunya Kiara. Dia menatap Kiara yang masih bermalas-malasan di atas kasurnya. Setelah terdiam cukup lama, ibu Kiara akhirnya berbicara. Ibu punya kabar untukmu. Mulai besok, kamu akan pindah ke sekolah yang baru. Sebelum melanjutkan kata-katanya, Kiara memotong ucapan ibunya. Dia tampak terkejut dengan informasi tersebut. Tapi kan Bu, tidak ada tapi-tapian. Ayahmu sudah setuju dengan hal ini. Mulai besok, kamu akan bersekolah di Elysian School. Ucap ibu Kiara sebelum akhirnya pergi, meninggalkan Kiara sendirian di dalam kamar. Karena masih tak terima dengan informasi tersebut, Kiara menggerutu dengan kesal sampai malam hari. Dan karena itu, dia merasa lelah. Akhirnya, Kiara memutuskan untuk tidur. Pagi hari telah tiba. Ini adalah waktunya Kiara untuk pergi ke sekolah barunya. Dengan malas, dia bersiap-siap menuju ke sekolah barunya. Saat sampai, Kiara disambut baik oleh orang-orang yang ada di sekolah itu. Mereka memberikan senyuman kepada Kiara, namun Kiara tidak membalas senyuman itu. Saat menuju ke kelasnya yang berada di paling ujung, tiba-tiba ada dua orang perempuan yang mendekati Kiara. Mereka tampaknya ingin berkenalan dengan Kiara. Hai, kamu Kiara, murid baru sekolah ini kan? Perkenalkan, aku Shimi, dan dia adalah Kia. Ucap Shimi dengan bersemangat. Berbeda dengan Kia yang tampak lebih tenang saat bertemu dengan Kiara. Ya, salam kenal, ucap Kiara dengan singkat. Wah, ternyata kelas kita sama. Yuk, kita segera masuk. Shimi menarik kedua tangan temannya tersebut untuk masuk ke dalam kelas. Ternyata suasana kelas cukup ramai. Orang-orang sibuk berbincang dengan temannya. Berbeda dengan Kiara. Dia memutuskan untuk membaca novel favoritnya sambil menyendiri. Tak lama, terdengar suara langkah kaki yang semakin dekat menuju ke kelas mereka, menandakan bahwa guru mereka yang bernama Miss Alice akan segera datang. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, kita kedatangan murid baru sekarang. Silakan Kiara, perkenalkan dirimu di depan kelas, ucap Miss Alice sambil menuju ke arah Kiara. Hai, namaku Kiara. Semoga kita bisa menjadi teman ya. Kiara memperkenalkan dirinya dengan tidak bersemangat. Setelah itu, dia langsung duduk ke tempat duduknya. Miss Alice pun melanjutkan pelajarannya. Beberapa jam telah dilalui dan sebentar lagi adalah waktunya untuk pulang. Sebelum pulang, Miss Alice memberikan sebuah tugas kelompok. Anak-anak, sebelum pulang, ibu akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu membuat sebuah ramuan. Tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok dan ibu akan menentukan kelompok kalian. Miss Alice lalu membacakan nama kelompok yang sudah ditentukan. Ternyata Kiara, Shimi, dan Kia satu kelompok. Tepat setelah membacakan nama kelompoknya, bel pun berbunyi. Sebelum pulang, Kia dan Shimi mengajak Kiara untuk berdiskusi tentang tugas yang diberikan. Nanti kita kerja kelompok di rumah siapa nih? Tanya Shimi. Bagaimana kalau kita kerja kelompok di rumah Kiara saja? Ucap Kia. Kiara mengangguk, tanda bahwa ia setuju dengan rencana teman-temannya. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya pun pulang ke rumahnya masing-masing. Kiara memutuskan untuk tidur. Dia butuh istirahat setelah hari yang melelahkan ini. Malam berlalu. Sekarang adalah waktunya Kiara untuk melakukan kerja kelompok. Kiara bersiap-siap dan segera menunggu temannya di ruang tamu. Setelah menunggu cukup lama, terdengar suara bel. Kiara pun bergegas membukakan pintu.
Dan ternyata memang benar, itu adalah temannya Kiara. Hai Kiara, kita nggak telat kan? Seperti biasa, Shimi tersenyum. Tenang, kalian tidak telat kok. Ayo masuk. Kiara mempersilahkan temannya untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun akhirnya memulai diskusi. Kiara, kamu punya ide gak untuk membuat ramuan? Tanya Shimi dengan penasaran. Kiara terdiam sejenak. Dia tampak ragu-ragu untuk menjawab. Akhirnya, Kiara menjawab dengan nada yang pelan. Maaf, tapi aku tidak punya ide sama sekali. Aku bahkan tidak mengerti pelajaran ini, ucap Kiara. Shimi dan Kia saling bertatapan beberapa menit. Sebelum akhirnya mereka kembali menoleh ke arah Kiara. Tenang saja Kiara, kami akan membantu kamu belajar kok. Lagi pula, kami kan punya Kia yang pintar, kata Shimi yang berusaha untuk menyemangati Kiara. Benarkah? Kiara terkejut mendengarkan ucapan temannya itu. Tentu saja, kita kan teman itu harus saling membantu, kata Kia. Kiara sangat senang mendengarkan kata-kata Kia. Dia tidak menyangka bahwa temannya akan membantunya untuk belajar. Mereka akhirnya pun lanjut berdiskusi. Tak lupa, Kia dan Shimi mengajarkan Kiara beberapa materi yang belum dia pahami. Sampai sore hari telah tiba, Kia dan Shimi akhirnya memutuskan untuk pulang. Hari-hari telah berlalu. Kiara melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu bersekolah untuk belajar sihir. Namun, kali ini tampak berbeda. Kiara tampak lebih bersemangat untuk belajar, dan nilainya juga berkembang dengan pesat, baik nilai praktek maupun nilai teori. Orang tua Kiara yang mengetahui hal itu tampak sangat bangga dengan perkembangan yang dialami oleh Kiara. Lihatlah hasil ujianku, aku mendapatkan nilai yang bagus loh, ucap Kiara dengan nada yang bangga sambil menunjukkan kertas ujiannya. Wah, kayaknya kamu bakal siap nih untuk menghadapi ujian nanti, kata Kia kepada Kiara. Kiara tampak kebingungan, dia juga menjadi lebih gugup dari sebelumnya. Apa maksudmu? Tanya Kiara. Kamu tidak tahu, 5 hari lagi akan diadakan ujian untuk kenaikan kelas loh. Tapi tenang saja, aku akan membantumu untuk belajar kok, ucap Kia untuk menenangkan Kiara. Kiara pun menjadi lebih tenang. Dia sangat bersyukur kalau temannya ingin membantunya belajar. Pun belajar sihir dengan lebih giat. Dia belajar untuk menyembuhkan luka, membuat perisai, membuat ilusi, dan lain-lain. Tibalah hari di mana ujian akan dilakukan. Kiara cukup gugup dengan ujian yang akan dihadapinya. Namun, teman-temannya tetap memberikan semangat kepada Kiara. Tenang saja Kiara, kamu kan sudah belajar banyak. Aku yakin kamu bisa lulus ujian kok, kata Kia mencoba untuk menyemangati Kiara. Kiara mengumpulkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata, kamu benar. Kita akan menjadi penyihir terbaik di sekolah ini, kata Kiara dengan bersemangat. Tibalah Miss Alice, Mr. Albert, dan salah satu guru sihir terbaik di sekolah Elysian School, yaitu Miss Zana, datang untuk memberikan informasi tentang ujian yang akan dihadapi. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, sekarang adalah waktunya untuk melakukan ujian kenaikan kelas. Saya tahu bahwa ujian kali ini terdengar cukup sulit. Namun, saya yakin kalian bisa lulus dari ujian ini. Tugas dari ujian ini adalah untuk mencari sebuah buku mantra ajaib milik penyihir legendaris yang berada di hutan Astrea, ucap Miss Zana. Murid-murid cukup terkejut mendengar hal itu. Mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Namun, demi kenaikan kelas, mereka harus mencari buku mantra itu. Kiara, Shimi, dan Kia pun pergi ke hutan Astrea untuk mencari buku mantra tersebut. Ternyata, memang tidak semudah itu untuk mencari buku mantra yang mereka cari. Banyak monster dan teka-teki yang membuat mereka kesulitan untuk mencari buku mantra tersebut. Namun, karena kekuatan sihir dan kepintaran yang mereka miliki, mereka berhasil mengalahkan monster dan memecahkan teka-teki yang ada di hutan tersebut. Ada obor dengan urutan angka di situ.
Mungkin kita harus menyalakan obor tersebut sesuai urutan angkanya agar penghalang di gua tersebut menjadi hancur. Setelah Kiara mengucapkan itu, Kiara menggunakan mantra apinya untuk menyalakan 4 obor tersebut. Dan benar saja, penghalang gua tersebut secara perlahan-lahan mulai hancur seketika. Akhirnya, mereka berhasil menemukan buku mantra itu. Kiara sangat senang mengetahui bahwa dia akan lulus dari ujian ini. Begitu juga dengan Shimi. Namun, dia dari tadi hanya diam. Karena kebingungan, Kiara pun bertanya, "Kamu kenapa, Kia?" Namun, Kia masih diam. Tiba-tiba, tangannya mengeluarkan sesuatu. Ternyata, itu adalah pedang terkutuk, sebuah pedang yang hanya dimiliki oleh para pemburu penyihir. Kalian tidak tahu aku siapa. Aku adalah Kia Rektor, seorang pemburu penyihir yang ditugaskan untuk membunuh penyihir seperti kalian. Tiba-tiba, Kia menuju ke arah Kiara untuk menusuknya. Namun, sebelum Kiara tertusuk, Shimi melindungi Kiara, membuat dirinya lah yang tertusuk oleh pedang tersebut. Kiara pun segera bersembunyi dari Kia. Dia juga memutar otak agar bisa mengalahkan Kia. Setelah lama berpikir, Kiara pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Kiara memutuskan agar dia berpura-pura kehabisan tenaga. Saat Kia berhasil menemukan tempat persembunyiannya, Kiara langsung menggunakan kekuatan sihirnya, yaitu kekuatan untuk mengambil energi orang lain dan kekuatan untuk membuat ilusi agar Kia terkecoh. Dan ternyata benar saja, rencananya tersebut berhasil. Tubuh Kia seketika melemah. Akhirnya, Kiara menggunakan kesempatan itu untuk menusuk Kia dengan pedang terkutuk tersebut, membuat tubuh Kia hancur seketika. Terdengar suara teriakan yang memanggil namanya. "Kiara!" Ternyata itu adalah Miss Alice dan juga guru-guru lainnya. Kiara pun akhirnya menceritakan kejadian yang dia alami. Guru-guru tampak terkejut mendengar cerita dari Kiara. "Kamu berhasil mengalahkannya?" ucap Miss Zana yang terkejut mendengar cerita dari Kiara. Dia tidak percaya bahwa salah satu murid di sekolahnya berhasil mengalahkan pemburu penyihir. "Kamu adalah penyelamat bagi kita, Kiara," ucap guru lain yang mendengar cerita dari Kiara. Kiara dan Shimi pun dinyatakan lulus dari ujian itu. Orang tua mereka yang mendengar hal itu tentu merasa bangga. Kiara juga mendapatkan kabar bahwa kondisi Shimi setiap harinya semakin membaik.